Selamat datang di sebuah negeri yang kisahnya terukir di puncak gunung dan lembah subur. Ini adalah Sumatera Barat, guys. Sebuah provinsi yang lebih dari sekadar titik di peta Indonesia. Ia adalah jiwa, denyut nadi budaya, dan kanvas alam yang dilukis oleh sang pencipta dengan warna-warni paling menakjubkan. Hari ini, 26 Agustus 2025, kita akan membuka jendela itu bersama. Cekidot! Kita akan melangkah masuk bukan sebagai turis biasa, guys, melainkan sebagai saksi mata, saksi atas keagungan alam dan kekayaan tradisi yang telah bertahan melintasi zaman, menjadi bukti betapa luar biasanya negeri kita ini. Perjalanan ini adalah tentang rasa takjub saat menatap langit senja di Danau Maninjau. Untuk memahami Sumatera Barat, kita harus terlebih dahulu memahami jiwanya, budaya Minangkabau. Ini adalah budaya yang unik, yang membedakannya dari suku-suku lain di Nusantara. Salah satu pilar utamanya adalah sistem matrilineal, sebuah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Di sini, perempuan memegang peranan sentral, pewaris harta pusaka, penjaga rumah gadang, tiang penyangga keluarga. Ini bukan tentang dominasi, melainkan tentang keseimbangan dan penghormatan, Bray. Sebuah kearifan yang menunjukkan betapa luhurnya peradaban Minang memandang perempuan. Konsep ini melahirkan tradisi merantau. Bagi pemuda Minang, merantau bukan sekadar pergi mencari nafkah. Ia adalah sebuah ritual pendewasaan. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe dong. Asik! Perjalanan kita dimulai di jantung ranah Minang, Kota Bukit Tinggi. Di pusat kota ini berdiri sebuah menara jam yang menjadi ikon tak terbantahkan, Jam Gadang. Dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menara ini bukan sekadar penunjuk waktu. Ia adalah saksi bisu sejarah panjang kota ini. Dari zaman kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia. Setiap dentang loncengnya seolah menggemakan kembali kisah-kisah masa lalu, mengingatkan kita akan perjalanan bangsa yang penuh liku dan perjuangan. Berdiri di pelataran Jam Gadang, kita bisa merasakan energi kota Bukit Tinggi. Dari dataran tinggi Bukit Tinggi, kita bergerak menuju pesisir. Tujuan kita adalah sebuah pantai yang namanya terikat erat dengan salah satu legenda paling terkenal di Indonesia, Pantai Air Manis. Disinilah, menurut cerita rakyat, seorang anak durhaka bernama Malin Kundang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Legenda ini begitu kuat mengakar dalam budaya kita, menjadi pelajaran tentang bakti seorang anak kepada orang tua. Mengunjungi pantai ini bukan sekadar menikmati pemandangan, tapi juga napaktilas sebuah cerita yang syarat akan pesan moral. Saat tiba di Pantai Air Manis, pemandangan pertama yang menyambut adalah hamparan pasir coklat yang landai. Di salah satu sudut pantai, terdapat formasi bebatuan yang diyakini sebagai sisa-sisa kapal Malin Kundang, beserta awaknya yang telah membatu. Yang paling ikonik tentu saja adalah batu yang berbentuk seperti orang sedang bersujud. Inilah dipercaya sebagai wujud Malin Kundang. Mari kita tinggalkan pantai dan kembali menuju pelukan pegunungan. Kali ini tujuan kita, sebuah danau kaldera vulkanik, Danau Maninjau. Namun, perjalanan sama legendarisnya, kita melewati Kelok 44. Pemandangan dari salah satu titik, Kelok 44, hamparan danau biru dan perbukitan hijau. Setiap kelokan menawarkan sudut pandang berbeda. Menurun, danau biru semakin memukau. Menuruni Kelok 44, sensasi dan adrenalin. Mata dimanjakan oleh lanskap luar biasa. Danau seperti cermin raksasa dari atas. Perbukitan hijau rapat mengelilingi. Sawah bertingkat menambah keindahan. Penanda angka yang menghitung mundur di tiap kelokan. Kita tiba di tepi danau yang tenang. Hadiah setelah tantangan. Danau Maninjau, tempat kelahiran Buya Hamka. Novelnya tenggelamnya kapal Van der Wijk berlatar danau ini. Berdiri di tepi danau, merenung. Sekarang, mari kita bergeser ke arah selatan dari Kota Padang, menuju sebuah kawasan yang sering dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Inilah kawasan wisata bahari terpadu Mandeh. Sebuah teluk yang tenang, gugusan pulau-pulau kecil berbukit hijau menjulang dari laut biru kehijauan. Selama bertahun-tahun, keindahan Mandeh menjadi rahasia segelintir orang. Kini pesonanya mulai terungkap, menarik mereka yang mendambakan surga tropis alami dan sepi. Perjalanan menuju Mandeh adalah petualangan. Jalan berkelok di tepi tebing menyajikan pemandangan spektakuler. Puncak Mandeh, titik untuk berhenti dan melihat panorama keseluruhan. Pulau Cubadak, Pulau Sironjong, Pulau Setan, kadang disebut Pulau Sutan. Pemandangan ini membuat kita menahan napas. Iceland hopping dengan perahu Bray. Dari pesona bahari, kita kembali ke jantung budaya Minangkabau. Tujuan kita adalah Istana Basa Pagaruyung,
yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Ini bukan sekadar bangunan megah, ini adalah replika dari Istana Kerajaan Pagaruyung yang pernah menjadi pusat kekuasaan di Ranah Minang. Berdiri di hadapan istana ini, dengan atap gonjongnya yang menjulang gagah ke langit, kita seolah dibawa kembali ke masa kejayaan para raja. Istana ini adalah simbol kebesaran, kearifan, dan identitas budaya Minangkabau yang tak lekang oleh waktu. Memasuki kompleks istana, kita akan disambut oleh arsitektur yang memukau. Seluruh bangunan terbuat dari kayu, dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit yang memiliki makna filosofis. Setiap ukiran, motif akacino, motif kaluak paku, menceritakan tentang ajaran hidup dan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Di dalam istana yang terdiri dari 3 lantai ini, kita bisa melihat berbagai koleksi benda pusaka. Destinasi kita berikutnya adalah sebuah keajaiban geologi yang sering dijuluki sebagai Yosemite-nya Indonesia, Lembah Harau. Terletak di dekat kota Payakumbuh, lembah ini diapit oleh tebing-tebing granit berwarna-warni yang menjulang tegak hingga ratusan meter. Pemandangan di sini sungguh dramatis dan surreal. Hamparan sawah hilau yang subur membentang di dasar lembah, menciptakan kontras yang indah dengan dinding-dinding batu yang kokoh. Udara di sini terasa begitu segar dan suasana begitu damai. Lembah Harau terkenal dengan air terjunnya. Ada beberapa air terjun yang bisa diakses dengan mudah, seperti Sarasah Bunta, Sarasah Akabarayun, Sarasah Murai. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian dan percikannya yang sejuk memberikan ketenangan tersendiri. Duduk di bebatuan di bawah air terjun, merasakan kekuatan alam adalah sebuah terapi jiwa. Saya pernah melihat sekelompok anak-anak bermain air di salah satu air terjun dengan tawa riang. Selain keindahan alamnya, Lembah Harau juga menjadi rumah bagi para pemanjat tebing dari seluruh dunia. Perjalanan kita menelusuri 10 permata Sumatera Barat kini tiba di penghujungnya. Jam Gadang, saksi sejarah. Lembah Harau, keagungan geologi. Pantai Air Manis, legenda Malin Kundang. Istana Pagaruyung, warisan luhur. Setiap tempat bukan hanya menyajikan keindahan visual, ia memberikan kita sesuatu yang lebih dalam. Sebuah cerita, sebuah pelajaran, sebuah rasa memiliki yang lebih kuat. Sumatera Barat adalah sebuah mikrokosmos Indonesia. Namun, keindahan dan kekayaan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Menjaganya adalah tugas kita bersama. Menjaga warisan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, dengan mendukung ekonomi masyarakat setempat, membeli produk dan jasa mereka. Dan yang terpenting, dengan terus menceritakan keindahan dan kekayaan ini kepada dunia. Indonesia cerdas. Indonesia kuat.